Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sabrina Nurfisabilillah dengan nomor NIM 2213000012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertopik karakteristik anak tunarungu. Ini adalah beberapa topik outline yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama ada pengertian tunarungu, kedua ada karakteristik fisik anak tunarungu, ketiga karakteristik kognitif anak tunarungu, yang keempat karakteristik sosial anak tunarungu, yang kelima pentingnya dukungan keluarga dan sekolah, dan yang keenam adalah kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Pengertian tunarungu. Apa itu tunarungu? Tunarungu adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran, baik sejak lahir atau akibat suatu kejadian tertentu. Anak-anak yang mengalami tunarungu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Anak tunarungu seringkali mengalami kesulitan dalam memahami bahasa lisan dan ekspresi wajah orang lain. Selain itu, mereka juga cenderung mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Namun, dengan dukungan yang tepat dari keluarga dan lingkungan sekitar, anak tunarungu dapat memiliki kualitas hidup yang sama dengan anak normal pada umumnya. Karakteristik anak tunarungu. Anak tunarungu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami bahasa lisan. Selain itu, mereka juga cenderung lebih sensitif terhadap sentuhan dan suara. Karakteristik lain dari anak tunarungu adalah mereka cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya stimulasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Meskipun demikian, anak tunarungu memiliki potensi yang sama dengan anak-anak lainnya dan dapat berkembang dengan baik jika mendapatkan dukungan yang tepat. Karakteristik fisik anak tunarungu. Anak tunarungu memiliki gangguan pendengaran yang dapat terjadi sejak lahir atau didapat kemudian dalam kehidupannya. Gangguan pendengaran ini dapat bersifat sementara atau permanen tergantung dari penyebabnya. Dampak dari gangguan pendengaran pada anak tunarungu sangat besar terutama pada kemampuan komunikasinya. Anak tunarungu mungkin kesulitan dalam memahami bahasa lisan dan berbicara dengan jelas. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam interaksi sosial dan belajar di sekolah mereka. Karakteristik kognitif anak tunarungu. Anak tunarungu memiliki kemampuan bahasa yang berbeda dengan anak normal karena mereka tidak dapat mendengar suara. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak tunarungu tidak memiliki kemampuan bahasa sama sekali. Mereka masih dapat belajar bahasa melalui pengajaran visual dan taktil. Sebagai contoh, anak tunarungu dapat mempelajari bahasa isyarat sebagai bentuk komunikasi alternatif. Selain itu, anak tunarungu juga memiliki persepsi visual yang lebih baik dibandingkan dengan anak normal. Hal ini disebabkan karena mereka terbiasa mengandalkan indera penglihatan untuk menggantikan fungsi indera pendengarannya yang hilang. Sebagai contoh, anak tunarungu seringkali cepat dalam mencari objek tertentu di antara banyak objek karena mereka lebih fokus pada detail-detail kecil. Karakteristik sosial anak tunarungu. Anak tunarungu seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan integrasi ke dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi yang mereka miliki, sehingga sulit untuk memahami dan merespon lingkungan sekitar dengan baik. Namun, ada beberapa solusi atau program yang dapat membantu anak tunarungu dalam memperbaiki kemampuan sosialnya. Misalnya, program pelatihan keterampilan sosial yang dilakukan secara teratur dan konsisten, serta dukungan dari keluarga dan teman-teman sebaya yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan interaksi sosial anak tunarungu. Pentingnya dukungan keluarga dan sekolah bagi anak tunarungu. Dukungan keluarga dan sekolah sangat penting bagi anak tunarungu dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa seorang anak tunarungu yang mendapat dukungan penuh dari keluarga dan sekolahnya mampu mencapai prestasi yang sama dengan teman-teman sebayanya yang normal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dan guru dalam membantu anak tunarungu meraih potensi terbaiknya. Namun, dukungan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek akademis saja.
Dukungan emosional juga sangat diperlukan untuk membantu anak tunarungu menghadapi rasa frustasi dan putus asa. Orang tua dan guru harus memberikan lingkungan yang positif dan memotivasi anak tunarungu untuk terus belajar dan berkembang di kemudian hari. Jadi kesimpulan saya dari presentasi kali ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa anak tunarungu memiliki karakteristik fisik, kognitif, dan sosial yang berbeda dengan anak normal. Namun, hal ini tidak membuat mereka tidak mampu untuk berkembang dan belajar seperti anak-anak lainnya. Dukungan keluarga dan sekolah sangat penting dalam membantu anak tunarungu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan pada saat saya menjelaskan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.